Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang semuanya, terutama narasumbernya yaitu Mas Arfan Setiawan, dan juga kepada teman-teman yang bersedia hadir, walaupun ini sedikit ya, mungkin karena dadakan juga saya share-share-nya tadi terkait informasi ini. Tapi nanti karena acara ini direkam, insya Allah nanti saya upload ke YouTube. Terima kasih untuk Bapak Putra dan kedua anaknya, kemudian Mbak Riri juga yang dari Padang udah bersedia hadir di sini. Seperti yang tadi saya bilang, di sini kita kedatangan Mas Arfan. Kenapa sih saya ingin mendatangkan Mas Arfan ini? Karena dia pernah bercerita ke saya terkait perjalanannya dia dari tadinya tidak punya keterbatasan fisik sampai dengan memiliki keterbatasan fisik sampai dengan kuliahnya sempat terganggu, tapi kemudian dia bisa bangkit dan bahkan mampu melanjutkan sekolah dan mendapatkan beasiswa LPDP. Tapi saya nggak akan cerita lebih panjang, nanti biar Mas Arfan saya yang cerita supaya kita tahu lebih banyak. Nanti kita modelnya adalah ngobrol biasa, jadi nanti kalau misalkan ada teman-teman yang hadir di sini ingin bertanya, silahkan saja langsung diinterupsi, itu tidak apa-apa. So, Arfan, gimana kabarnya? Ya Mas, alhamdulillah sehat Mas. Nah, Ikut. Sekarang apa kegiatannya? Ya sekarang saya lagi di Surabaya ya Mas, di apa masih tetap melanjutkan studi, Hmm. kesibukan hari kuliah di kebijakan publik, Visipol di Universitas Airlangga. Oke, oke. Sebelum langkah ke situ, kita mundur dulu, tarik ke belakang. Sebetulnya Arfan ini dari mana sih asalnya? Kemudian bagaimana apa langkah-langkah hidupnya gitu loh sampai bisa eh, selesai S1 minimal. Nanti setelah itu kita lanjut ke tentang beasiswanya sendiri. Ya Mas, ya, saya berasal dari sebuah kabupaten yang jaraknya sekitar 1,5 jam dari Kota Padang, tepatnya di Kabupaten Solo, Sumatera Barat. Saya itu di tiga bersaudara, si bungsu. Nah, jadi perjalanan hidup saya bisa dibilang cukup banyak memberikan saya pelajaran di mana sampai usia 21 tahun saya masih diberi nikmat oleh Tuhan Allah Subhanahu wa Ta'ala, masih bisa jalan beraktivitas seperti orang biasa. Namun di suatu titik saya diberi ujian sama Allah, dalam artian saya dikasih semacam notis kalau saya itu mengidap penyakit yang berdampak ke aktivitas saya, di mana saya mengalami yang namanya gangguan saraf, yang masih sederhananya seperti itu. Gangguan saraf itu terjadi di awal 2015. Nah, pada 2015 itu saya berada di semester 7, mau lanjut ke semester 8. Waktu itu saya kuliah di Fakultas Pertanian Universitas Andalas. Cuman karena ada dalam tanda kutip ujian tadi yang membuat saya sakit, akhirnya saya mengajukan cuti dan lebih fokus melanjutkan proses recovery dan pengobatan saya. Hmm. Oke, Jadi berarti itu sedikit cerita tentang saya. kejadiannya adalah di tahun 2015 semester 7 dan semester 8. Jadi gangguan saraf itu menyebabkan apa, Van? Ya, jadi Efeknya. setelah akibat dari gangguan saraf itu saya kehilangan kemampuan saya untuk berjalan. Hmm. Berjalan dalam artian tungkai bagian bawah kaki saya ini, sensorik dan motoriknya itu nggak dapat lagi Mas, nggak berfungsi gitu. Hmm. Jadi untuk beraktivitas sehari-hari di saat itu saya belum bisa beraktivitas sama sekali, karena 2 tahun pertama setelah saya didiagnosa sakit, saya cuma bisa berjalan aja di tempat tidur, nggak bisa mereng, nggak bisa duduk. Kalau mau Hmm. makan disuapin, kalau mau ganti baju dibantu sama ibu sama kakak, gitu kan. Nah, akhirnya dengan berjalannya waktu, dengan mengikuti beberapa proses terapi, akhirnya dari 1,5 tahun sampai tahun kedua ada progres, di mana waktu itu progres pertama saya bisa duduk dulu Mas, Hmm. duduk dulu.
Nah, jadi setelah saya bisa duduk dulu, itu saya masih sempat mempunyai keinginan untuk tetap lanjut menyelesaikan studi saya. Karena saya pikiran, karena saya sudah mau mencapai semester 8, dan waktu itu di kampus juga sudah proses pengajuan judul, pengajuan proposal penelitian. Hmm. Namun karena kondisi saya yang belum kuat untuk duduk sekian jam, akhirnya itu nggak sesuai, nggak tercapai sesuai keinginan saya gitu. Hmm. Akhirnya di 2016 dan 17 saya tidak bisa lagi melanjutkan kuliah dan tetap apa, fokus berobat dulu gitu Mas. Hmm. Jadi intinya cuti gitu ya. Iya benar, cuti cuti perkuliahan. Cuti perkuliahannya berapa lama Di- Arfan, dari Universitas Andalas Iya, itu? kalau cuti perkuliahan itu di Universitas Andalas waktu itu punya aturan bahwasanya setiap saya cuti 1 2 semester harus melapor dulu Mas. Kalau mau perpanjang nanti lapor lagi ke pihak akademik di kampus. Hmm. Dan Mm. terus? Nah, jadi setelah saya sempat cuti dan fokus melanjutkan terapi dan pengobatan kesehatan saya dulu, akhirnya sampailah saya di tahun 2018, kondisi saya waktu itu masih duduk di kursi roda, belum bisa transfer dari satu tempat ke tempat lainnya. Dalam artian baru bisa sebatas duduk, Mas. Baru bisa sebatas duduk itu di tahun 2018. Untuk proses akademik ataupun kuliah, bisa dikatakan saya tetap mengurus surat keterangan cuti ke kampus, namun progresnya nggak ada sama sekali kalau untuk akademik. Masih cuma sebatas apa, pelaporan ke kampus saja gitu. Namun untuk Pelaporan juga untuk kesehatan ataupun oke. Nah, pelaporan juga Heeh. ujung-ujungnya untuk mengajukan cuti kembali. Iya benar benar. Untuk Tapi konfirmasi ke biasanya kan pihak kalau kampus. kalau di kampus-kampus itu kan ada batasan gitu. Cuti itu harus berapa semester gitu. Arfan terkena aturan Benar, enggak? Ah. iya benar. Waktu itu di Yunan memberlakukan, kalau saya tidak salah, cuma 4 semester, Mas. Hmm. Cuma 4 semester, artinya cuma 2 tahun. Namun karena saya apa, berkomunikasi cukup lancar dengan pihak akademik di kampus, waktu itu saya dari tahun ke tahun masih bisa diperpanjang. Hmm. Cuman di 2018 pertengahan, waktu itu mereka sudah memberikan semacam ini, lampu merah kalau proses cuti saya ini harus nggak mungkin dilanjutkan terus gitu, Hmm. karena bakal bertabrakan dengan aturan yang ada gitu. Hmm. Terus akhirnya gimana? Solusi dari kampus? Nah, waktu itu solusi dari kampus belum sampai ke sana sih Mas. Jadi waktu saya mengurus terakhir, dalam artian saya mengambil, kalau saya nggak di sana, artinya itu bukan tempat saya gitu. Keluarga pun juga sepakat dengan apa yang saya sampaikan, keluarga juga kasih support. Jadi saya cuma fokus ke kesehatan aja Mas, lanjut terapi dari minggu ke minggu, bulan ke minggu, lanjut terus terapi gitu. Untuk tetap memperbaiki apa, berprogres dan berproses gitu Mas. Hmm. Sampai akhirnya Hmm. bisa bergerak kembali, tapi dengan alat bantu ya. Ya, benar. Nah, tepat di 2018, dalam kondisi saya waktu itu masih sebatas duduk di kursi roda, saya dipertemukan dengan dokter Iri. Jadi melalui beliau, bersama beliau saya menempuh proses terapi yang saat itu lumayan progresnya sangat-sangat luar biasa Mas. Karena gini, dari awal saya bertemu dengan dokter ini di Februari 2018, kondisi saya waktu itu cuma duduk di kursi roda aja. Dan waktu itu dokter ini juga sempat wanti-wanti kalau bahwasanya dengan sakit saya seperti ini, dengan diagnosa saya seperti ini, kemungkinan untuk saya dapat berprogres lebih jauh lagi sangat kecil gitu. Namun saya percaya kalau usaha yang saya lakukan ini, semangat yang saya punya ini, setidaknya masih bisa lah, masih akan berdampak, entah itu kepada fisik saya, apakah itu terhadap kesehatan saya ke depan. Nah, akhirnya saya tetap melakukan proses terapi, dan dalam 3 bulan waktu itu saya bisa
berdiri menggunakan walker, Mas. Hmm. Nah, itulah jadi progres dan saya rasa itu titik balik saya sih sebenarnya gitu. Mm-mm. Oke. Berarti intinya setelah dinyatakan apa tadi dari kampus akan susah, Arfan sama sekali nggak melanjutkan untuk progres di UNAN ya. Benar, benar, benar. Oke, berarti stop, terus lanjut ke apa terapi supaya lebih baik ya dan ketemu Ya, benar. Dokter Riri. Mm-mm, benar. Oh ya untuk yang hadir, Dokter Riri sekarang juga hadir di Zoom. Beliau adalah dokter spesialis rehab medik yang juga merawat Arfan ini. Dan juga bukan hanya merawat kalau saya lihat ya, tapi juga Benar, benar. memberikan motivasi untuk Arfan untuk maju lebih jauh lagi. Oke, jadi setelah bisa berdiri dengan menggunakan walker, terus apa yang Arfan lakukan? Di tahun 2018 itu di pertengahan itu, walaupun saya sudah cukup meningkat ya Mas, dari yang awalnya cuma bisa duduk di kursi roda, cuma bisa rebahan-rebahan aja di rumah, karena saya udah bisa menggunakan walker, saya mencoba lagi kembali ke lingkungan sosial gitu. Dalam artian apa, sebagai proses terapi saya juga, saya mencoba bergaul dengan banyak orang, mencoba muncul lagi ke lingkungan tempat tinggal saya yang dimana sebelumnya hampir 3 tahun saya cuma bisa tidur dan rebahan di rumah aja. Akhirnya saya coba, karena udah bisa pakai walker, saya coba lagi bergaul, latihan lagi terapi. Nah, setelah itu dengan berjalannya waktu di akhir 2018 kondisi saya sudah mungkin makin meningkat ya Mas. Jadi ada suatu momen yang saya rasa ini adalah waktunya saya mungkin, karena sering juga ya komunikasi dengan dokter diri, saya mulai kepikiran untuk melanjutkan kuliah Mas. Karena waktu itu Hmm. dokter diri bilang seperti ini, kalau dengan proses seperti ini, dengan saya yang bisa dibilang hobi ya Mas, berteman, bergaul, bersosial. Jadi waktu itu dokter diri menganjurkan juga saya untuk kembali lagi mencoba menyelesaikan pendidikan saya yang belum tuntas gitu. Hmm. Oh iya, sebagai bahan informasi nih, saya pernah ngobrol juga dengan Mas Arfan sebetulnya sebelum-sebelumnya bahwa beliau juga saat sebelum menjadi mempunyai keterlambatan fisik ini, beliau adalah atlet juga di kampusnya ya. Sampai biasanya terpilih kan untuk menjadi perwakilan UNAN saat bertanding sepak bola dengan kampus yang lain. Jadi tentunya keterbatasan fisik yang dialami sejak semester 7 mau ke semester 8 itu tentunya sangat memukul dalam tanda kutip semua aspek kehidupan Arfan saya kira. Tapi alhamdulillah kemudian Arfan bisa bangkit lagi Ya, benar-benar sekarang banget. untuk melanjutkan kuliah lagi. Nah, kuliahnya lagi gimana? Di UNAN lagi atau gimana? Apakah mereka bisa menerima? Nah, jadi setelah saya diskusi sama dokter Iri, bos saya, dan saya juga berdiskusi sama keluarga, diskusi terkait pendidikan saya, akhirnya kakak saya lah, kak perempuan waktu itu mencoba mengurus ke kampus Undan, dan ternyata di saya sudah tidak diizinkan lagi untuk melanjutkan kuliah di sana. Namun Hmm. mereka mengasih opsi kalau nilai saya bisa diambil, tapi dengan catatan saya harus dikonversi ke kampus lain, Mas, dipindahkan, Hmm. dipindah kampus. Nah, jadi karena saya nggak punya apa pilihan lain dan saya masih tetap melanjutkan kuliah atau menyelesaikan kuliah saya tadi, akhirnya kita sepakat kalau kita lanjut walaupun itu di tempat lain, di kampus lain. Oke. Apa nama kampusnya Arfan? Ya, waktu itu saya lanjut di kampus Taman Siswa di Padang, Mas. Masih di Oke. Fakultas Pertanian. Masih Fakultas Pertanian. Oke, bagus. Dan terus bisa menyelesaikannya dengan mudah Iya, itu. benar. Kalau misalkan dikonversi, apakah diakui semuanya atau harus mulai lagi dari awal lagi atau dari semester berapa? Waktu itu karena masih di Fakultas Pertanian, saya cuman eh, mengambil mata kuliah yang belum sempat saya ambil di UNAN, dalam artian kan beberapa tahun itu kurikulum juga berbeda ya Mas. Ada mata kuliah baru dan itu saya harus ambil lagi gitu. Hmm. Jadi Dan bisa prosesnya menyelesaikannya lebih dalam... ini lebih Oke, silakan lanjut dulu. ya, ya. Jadi
saya masuk di 2020 awal, Februari 2020. Waktu itu saya ketinggalan kuliahnya nggak cukup banyak, cuman mengambil mata kuliah yang belum saya ambil dan lanjut ke proses penelitian. Jadi saya menyelesaikan studi di Taman Siswa 3 semester, Mas, Tiga dan tamat semester. di 2021. Tiga Oh, semester, ya. oke, berarti di akhir 2021 ya. Saya kira ini cukup cukup Iya, cepat Oktober ya. 2021. Selama menjalani perkuliahan ada hambatan nggak, Van, dengan kondisi Arfan yang seperti itu? Sebenarnya kalau di Padang sendiri terkait kondisi saya, waktu itu kan saya beraktivitas outdoor via kursi roda ataupun pakai walker ya, Mas. Hmm. Kalau di kampus sendiri dibilang hambatan ada, Mas. Cuman karena apa? Karena teman-teman, karena pihak kampus pun juga cukup adaptif mengakomodasi semua kebutuhan saya. Misal ada tangga yang saya nggak bisa ini, biasanya tuh pihak kampus bakal menginstruksikan kepada teman-teman atau siapapun yang ada di sini saya untuk bantu saya bisa sampai ke kelas gitu. Maksudnya diangkat Untuk gitu ya sama transportasi pun mereka. lebih kayak digotong gitu, Mas, ya benar. Iya, iya ampun. Benar, Itu benar. selama Ya, 3 semester teman-teman membantu seperti itu. iya, selama di perguruan iya, karena waktu itu belum ada akses sama sekali, Mas, untuk Hmm. mencapai lantai 2 lift nggak ada, ataupun yang alarm seperti dorong kursi roda atau tempat khusus disabilitas pun memang belum ada gitu. Oke, Masya Allah, hebat, hebat sekali teman-teman. Mudah-mudahan mereka itu jadi amal jariah juga mereka karena udah membantu seperti itu. Amin, amin, Ya. Untuk yang hadir, amin. jika ingin bertanya, silakan bisa langsung angkat tangan, bisa langsung interupsi ya. Kita sekarang baru sampai tahap bagaimana Arfan bisa melanjutkan kuliah sampai S1-nya selesai. Karena untuk yang baru hadir, tadi Arfan mengalami disabilitas sendiri saat menempuh S1 di UNAN, saat semester di antara semester 7 dan semester 8 karena kondisi yang cukup serius sehingga dia harus cuti dan untuk balik lagi ke UNAN tidak memungkinkan karena cutinya terlalu lama. Akhirnya dia pindah ke kampus yang baru di Taman Siswa ya. Dan alhamdulillah akhirnya selesai Arfan ya. Nah, setelah selesai Ya, itu kan kayaknya masa COVID ya. Jadi akan alhamdulillah. susah juga bergerak untuk kerja atau hal lain gitu. Jadi Benar, benar. apa yang Arfan lakukan saat itu? Iya, Mas. Nah, jadi waktu kuliah saya waktu itu tatap muka cuma 1 semester ya, Mas. Hmm. Dari semester satu semester. Nah, waktu pas COVID, saya udah masuk ke fase penelitian. Hmm. Jadi kebetulan pihak kampus juga mengizinkan saya melakukan penelitian di kampus, di tempat yang saya tinggal. Karena dengan segala keterbatasan, kalau kita mengikuti apa seperti teman-teman yang biasanya melakukan penelitian di lahan-lahan yang dimiliki kampus, itu saya meminta izin sama pihak kampus untuk diberi kemudahan saya melakukan penelitiannya di rumah saja. Dan waktu itu juga berbarengan dengan masa COVID. Jadi Hmm. bisa dibilang cukup ini sih, Mas, cukup membantu saya juga gitu. Hmm. Bisa fokus menyelesaikan penelitian gitu. Oke. Dan itu selama COVID emang fix di rumah aja sih, Mas, nggak ada aktivitas apa-apa. Oke. Setelah selesai kuliah S1, apa yang Arfan lakukan? Saya tuh wisuda di Oktober 2021, hampir 3 bulan pertama bisa dibilang nggak ngapa-ngapain, Mas. Sampai Desember, pergantian tahun ke 2022. Halo, Mas. Iya, iya, kedengeran kok. Silakan lanjutkan. Ya, ya. Nah, jadi selama 3 bulan, 4 bulan setelah wisuda itu bisa dibilang belum ada ngapa-ngapain. Hingga di 2022 awal saya mencoba untuk mencari melamar beberapa pekerjaan, entah itu di swasta, entah itu di instansi pemerintahan gitu kan. Nah, cuman karena belum rezeki ya, Mas, karena belum kesempatan, akhirnya belum ada tuh tempat yang dia
saya lamar, dia menerima saya sebagai karyawan ataupun kerja di sana gitu. Di selama hampir 6 bulan pertama masih sibuk mencari lowongan pekerjaan, masih fokus utamanya bisa bisa dibilang saat itu masih mencari pekerjaan sih mas, masih mencari pekerjaan. Namun di tengah di sela-sela saya mencari pekerjaan itu, saya diperkenalkan sama Mas Boya oleh Dokter Idi gitu di Apa itu bulan saya lupa. ketiga atau bulan keempat 2000, ke Morning bulan ketiga atau bulan keempat Oke, 22 benar mas 2022 ya. ya. Ah, benar benar mas. Nah akhirnya saya dikasih informasi bahwasanya Mas Boya apa salah satu mahasiswa yang berhasil apa, ke luar negeri, kuliah di Korea dan sampai ke Jepang, dan itu menjadi semacam motivasi tambahan bagi saya mas. Akhirnya saya juga berkeinginan untuk melanjutkan kuliah di jenjang S2. Hmm. Terus Arfan langsung nyoba cari beasiswa ya. Sebelum melamar beasiswa LPDW, pernah nggak melamar beasiswa lain? Ya pernah. Jadi eh, saat itu karena fokus utama mencari kerja sudah mulai terpecah dan saat itu belum ada kesempatan bagi saya untuk bekerja, saya coba cari beberapa beasiswa, salah satunya waktu itu AUN, ASEAN University Network yang berkantor di Malaysia. Mereka bekerja sama dengan 4 buah kampus yang ada di Indonesia, di Universitas Airlangga, Gajah Mada, ITB, dan UI. Nah, waktu itu saya coba mendaftar ke pihak AUN, beasiswa AUN. Saat itu saya juga belum berhasil mencapai apa mendapatkan beasiswa tersebut. Untuk AUN sendiri itu Namun persyaratannya dari apa pengalaman, aja sih? Untuk beasiswa AUN persyaratannya apa aja waktu itu, Pan? Ini khusus oh iya untuk mas, penyandang disabilitas kalau kan beasiswa AUN itu? Atau gimana? benar benar benar. Nah jadi beasiswa AUN itu dia lebih banyak memayungi mahasiswa atau para teman-teman disabilitas yang ingin melanjutkan studi ke jenjang itu khusus S2 dan S3 ya mas, Hmm. bukan yang S1 mereka nggak mengakomodir. Nah, jadi begitu saya mencoba berdaftar, kalau saya persyaratannya bisa cukup mudah ya Mas, karena waktu itu persyaratannya cuma transkrip nilai sama apa sama langsung wawancara aja, administrasi masih standar dan langsung wawancara itu aja sih, nggak ada Berarti syarat-syarat yang ini. Arfan sendiri udah apa lolos tes dokumen ya, terus gagalnya pas diwawancara atau gimana? Benar benar Mas, benar. Setelah mencoba mencari beberapa beasiswa dan fokus ke AUD ini dan coba apply juga, alhamdulillah setelah itu lolos di administrasi Hmm. dan masuk tes wawancara. Disitulah rasanya saya gagal gitu mas, nggak jadi dapat kesempatan dari beasiswa AUD. Untuk yang baru hadir, ini sekarang kita sudah ceritanya sampai saat Arfan mencari beasiswa untuk S2-nya, dan Arfan pertama mencoba untuk melamar ke beasiswa AUN. AUN itu Asian University Network. Jadi yang memayungi Network. beasiswa untuk teman-teman penyandang disabilitas yang bisa kuliah di universitas-universitas yang ada di Asia Tenggara. Di Indonesia juga ada beberapa kampus yang sudah bekerja sama dengan Benar. AUN ini. Dan Arfan saat itu kalau tidak salah melamar kampusnya sendiri di Malaysia, Malaysia ya, University Malaya ya. Iya, ya, Ya, ada waktu itu saya melamar ada dua pilihan, di ah, satu di Malaya, satu lagi di Airlangga. oke, dengan beasiswa AUN ini. Tapi karena belum rezekinya, ternyata tidak lolos saat proses di wawancara ya. Nah, oke. Terus setelah itu apa yang Arfan Benar. lakukan? Setelah gagal di AUN, eh, rasa untuk lanjut S2 itu masih menggebu-gebu mas, masih belum hilang. Oke, Seperti apa? Saya harus tetap lanjut S2, saya harus bisa mendapatkan beasiswa seperti apa? Motivasi itu benar-benar eh,
saya jaga terus, saya rawat terus gitu sampai akhirnya saya kalau tidak salah waktu itu saya mendapatkan informasi LPDP di salah satu website, di media sosial ada juga, di beberapa berita juga ada. Akhirnya saya mencoba mempersiapkan berkas-berkas karena secara administrasi tidak terlalu berbeda jauh dengan apa yang diminta saat proses seleksi AUN itu. Jadi di proses awal LPDP saya berjalan cukup lancar sih Mas. Nggak ada permasalahan sih, nggak ada persoalan yang cukup berarti gitu. Lah sebelumnya juga berkas-berkasnya juga sudah dipersiapkan untuk proses seleksi AUN gitu. Oke, berarti karena persyaratannya mirip-mirip, jadi tidak banyak yang harus Benar, dipersiapkan benar, lagi benar, ya. Oke, tapi benar mungkin yang Mas. hadir di sini ada juga yang nggak tahu gitu, Ban. Kira-kira apa aja sih persyaratan dari beasiswa LPDP ini? Untuk yang Arfan lamar ya. Iya, Untuk yang iya LPDP, benar. jadi Jadi, LPDP itu katanya ada beberapa jenis. Mungkin dari situ dulu deh jawabnya. benar, benar Mas. Mm-mm. Nah, jadi LPDP ini ada 3 jalur ya. Afirmasi, afirmasi itu mencakup dari Papua, daerah 3T, penyandang disabilitas. Yang kedua reguler, reguler untuk semua mahasiswa. Yang ketiga ada targeted. Targeted ini dikhususkan untuk ASN, TNI dan Polri. Nah, waktu itu saya melamarnya di jalur afirmasi, di afirmasi penyandang disabilitas. Secara persyaratan hampir sama, cuman yang membedakan afirmasi dengan reguler dan reguler waktu itu di persyaratan TOEFL ya Mas. Kalau di TOEFL yang di reguler waktu itu syarat minimalnya untuk dalam negeri 500 ITP. Kalau IELTS-nya 5,5 kalau tidak salah, 5 ya. Kalau untuk luar negeri yang reguler syarat minimal 550 ITP, IELTS 6. Hmm. Sementara untuk jalur afirmasi penyandang disabilitas diberi kemudahan, kalau saya tidak salah mungkin nanti bisa dicek lagi, untuk dalam negeri 400 sampai 450 ITP kalau saya tidak salah Mas. Kalau ke luar negeri 500 TOEFL ITP-nya. Itu yang membedakan secara apa? Secara keseluruhan itu sih Mas. Kalau untuk administrasi yang lain-lainnya, dokumen lain nggak ada sih, nggak ada. Oke. Eh, Kalau langkah-langkahnya sendiri apa aja sih tes-tesnya sampai lulus itu di LPDP? Nah, jadi LPDP itu dia memberikan 2 opsi ya, Mas. Pertama via LOA, yang kedua tanpa LOA. LOA Jadi itu kalau apa kalau boleh di yang telah memiliki LOA atau telah, letter of acceptance itu ya? ya, benar Mas, benar-benar. Jadi surat keterangan kalau kita sudah diterima di satu kampus. Nah, jadi kalau sudah mempunyai surat keterangan tersebut, kita tidak lagi mengikuti tes skolastik TPA gitu Mas. Jadi kan Oke. LPDP itu punya 3 tes. Yang pertama administrasi, yang kedua skolastik, yang ketiga baru substansi wawancara. Nah, Hmm. kalau setelah kita mempunyai LOA, kita langsung dari administrasi langsung ke wawancara aja Mas gitu. Hmm. Nah, kebetulan saat itu karena saya di sebelumnya udah punya LA ya dari Universitas Airlangga, saya tidak ngikutin skolastik lagi, langsung menuju substansi wawancara. Oke, berarti sebelum mendapatkan beasiswa LPDP ini, Arfan sudah Iya, mendaftar sebagai mahasiswa S2 di Unair, gitu. Dan sudah diterima benar, di benar. sana. Waktu masih persiapan. Oke. Iya, benar. Jadi Heeh. sebenarnya waktu itu mepet sih Mas, semua serba mepet sih. Karena waktu proses mengikuti seleksi di AUN, kita kan daftar di 2 universitas, salah satunya di Airlangga dan di Malaya. Nah, pas menunggu pengumuman di Malaya sama Airlangga, yang dulu diumumkan waktu itu di Malaya. Di Malaya waktu itu dia pihak kampus minta keterangan resmi dari AUN-nya gitu. Kalau AUN memberikan beasiswa kepada saya. Jadi waktu itu baru Malaya baru mengeluarkan surat diterima atau tidaknya.
Oke. selagi menunggu waktu itu saya juga mendaftar di Airlangga. Hmm. Nah, cuman proses menunggu diterima atau tidaknya di Airlangga lebih dulu nih Mas, proses ini pengumuman dari AUN-nya yang keluar gitu. Hmm. Itu Jadi pas itu saya kapan pengumuman diterimanya? Yang Unair itu? UNER itu pengumumannya di Oktober 2022 Mas. Hmm. Sedangkan Arfan lamar Oktober ke LPDP 2022. berapa tahun, bulan apa? Di Februari gelombang pertama di tahun 2023. Oh, berarti sebetulnya Arfan harusnya udah masuk semester sebelumnya ya di Unair. Cuma Benar. Ya, benar-benar. Unair mengizinkan Karena untuk eh, semester depannya untuk masuk di Diver, tindak studi. apa namanya Ya, tindak istilah studi. pindah Jadi studi. Diver Mas. Oh, Diver, oke, defer. Oke. Mhm. tindak studi ini. Nah, jadi karena situasi waktu itu mepet, saya diterima di AUN di Erlangga di Oktober, terus AUN mengumumkan di awal November kalau saya tidak ini dia tidak eh, dapat kesempatan di AUN-nya. Nah, karena saya pikirnya saya harus tetap lanjut kuliah gitu, bagaimanapun caranya, bagaimanapun eh, apapun beasiswanya harus saya coba lagi gitu. Nah, sembari mencari beasiswa, saya juga mengajukan surat refer ke kampus UNER, Mas. Hmm, Untuk oke. studi selagi saya bisa mencari beasiswa gitu. Hmm. Dan diizinkan sama Unair. Alhamdulillah diizinkan, Mas. Oke. Waktu itu pihak kampus cuma beri jatah kalau nggak salah cuma 1 semester untuk sudah studi. Ya. Oke. Nah, ini kan Arfa kan berhasil kan akhirnya mendapatkan beasiswa LPDP, alhamdulillah. Kira-kira ada tips dan triknya nggak, Van? Supaya lolos semua tahap, biar semua tahu. Kalau apa? Kalau tes LPDP itu yang pertama kan ada tes administratif yang di dalamnya itu kita disuruh menjelaskan sedikit latar belakang kita, sedikit motivasi kita lanjut kuliah apa, dan juga nanti esai ya Mas. Nah, di poin-poin yang pertama kita disuruh diminta untuk menjelaskan strength point kita apa, kekuatan kita apa, kelemahan kita apa, pengalaman-pengalaman kita apa gitu. Jadi kalau saya mungkin itu sangat besar sih pengaruhnya terhadap kalau seandainya kita lolos nanti itu sangat besar sih pengaruhnya yang akan ditanyakan nanti pas wawancara ya Mas. Jadi kalau trik dan tipsnya saya mungkin lebih apa jujur sih Mas, jujur aja mengisi eh, permintaan dari pihak LPDP itu kalau kita nggak mampu ini ya sudah bilang aja gitu. Kalau dengan catatan misal ini saya mempunyai kelemahan di tidak terlalu menguasai bahasa Inggris gitu kan. Namun di balik kelemahan itu kita juga memberikan solusi yang objektif, mengimbangnya dengan solusi yang objektif seperti karena saya tidak terlalu menguasai bahasa Inggris, eh, dan kedepannya saya berencana untuk melakukan eh, mungkin sebesar kursus bahasa Inggris untuk menambah dan perbaiki bahasa Inggris saya. Mungkin kalau saya trik dan tipsnya lebih ke jujur tadi sih Mas dan ada ini ada solusi konkret yang ditawarkan gitu. Oke. Ditambah juga dalam penulisan esai ya. Nah, Oke, jadi pertama yang di administratif semuanya boleh dibilang mirip-mirip lah dengan yang lain. Cuma yang LPDP ini ternyata harus ada esai juga. Di esai akan lebih baik benar Mas. jujur dan kan harus menceritakan tentang strength dan weakness point-nya itu ya. Dan jujur aja tulis, tapi Benar Mas. ditambahkan juga solusi objektifnya apa. Oke. Terus kalau misalkan apa surat rekomendasi atau hal lainnya itu penting juga nggak? Iya, iya. Di seperti Aun tadi, karena saya sebelumnya juga udah apa, udah berkas-berkas dari Aun juga ya, Mas. Itu kan Aun juga minta surat rekomendasi, LPDP pun juga minta surat rekomendasi, Mas. Oke. Rekomendasi mungkin kalau bagi fresh graduate mungkin bisa dapat dari pembimbing dia sebelum waktu S1, kalau yang udah bekerja mungkin bisa dapat dari atasan langsung atau kalau waktu itu saya masih dalam proses bukan bekerja dan juga bukan fresh graduate ya Mas. Saya waktu itu minta ke rektor ini dan supaya yang saat itu saya rasa lebih berkompeten lah ngisi rekomendasi itu.
sama saya masih intens terapi semampu diri gitu. Terus kalau saat wawancara apa Van yang paling susah pertanyaannya? Biasanya kan mereka mempunyai list dari pertanyaan yang cukup tricky gitu. Ada nggak? Gimana ya Mas? Saya waktu itu wawancara LPDP lebih banyak menggali esai aja sih Mas. Pengalaman saya pribadi ya Mas. Oke. Waktu wawancara LPDP itu wawancara ada tiga, tiga dan satu dari akademis, satu dari psikolog, dan satu dari pihak LPDP itu sendiri. Hmm. Nah itu sebenarnya juga hal baru bagi saya sih Mas, karena sebelumnya proses wawancara nggak kebayang ada tiga wawancara langsung gitu di saat bersamaan, jadi itu cukup kaget. Nah cuman sepengalaman saya tadi, proses wawancara di LPDP itu lebih banyak menggali esai yang saya tulis, bagaimana rencana studi saya ke depan, bagaimana apa sih alasan saya mengambil jurusan tersebut gitu, lebih banyak menggali seperti itu sih Mas. Berarti betul ya, apa yang kita tulis itu harus betul-betul jujur sesuai kondisi kita, karena itu nanti akan Iya. ditanyakan Mm-mm. langsung saat wawancara. Dipertanyakan. Oke, Mm-mm. I see. Dan makanya karena Arfan Begitu. tahu yang diisi dan semuanya jujur berdasarkan kondisi pribadi, alhamdulillah bisa menjawab semuanya dengan lancar. Semua atau ada yang Benar. nggak bisa juga, Van? Alhamdulillah semuanya lancar kok Mas, aman, Oh, aman. lancar ya. Alhamdulillah. Oke, ini yang untuk Iya. yang hadir, jika ada pertanyaan silahkan bisa tanya langsung, nggak usah khawatir. Arfan selalu bersedia menjawab.